Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di Keniko Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan alam Sukawati Buddha Amitabha part ke-7. Ya, sebelum memulai video ini, silakan teman-teman bisa like, subscribe, komen, dan share ya. Oke teman-teman, di part ke-7 ini saya akan membahas keistimewaan yang berikutnya, yaitu ajaran ini dibabarkan oleh Sang Buddha tanpa ditanya ya. Kita ketahui kebanyakan khotbah dari Sang Buddha itu dikhotbahkan ketika ada yang bertanya ya. Dan khususnya ini di Amitabha Sutra ya, itu dibabarkan oleh Sang Buddha tanpa ditanya ya. Mungkin ada beberapa pembicara, penceramah ya, yang bisa menjelaskan kenapa sutra ini bisa dibabarkan tanpa ditanya. Setelah saya diskusi ya, bertanya ya, saya mendapatkan beberapa poin ya. Semoga ini bisa membantu kita membuka wawasan kita lebih luas ya. Poin yang pertama adalah ajaran ini atau pintu Dhamma Sukawati ini adalah ajaran yang tidak terpikirkan oleh makhluk awam ya di alam saha ini, sehingga Buddha perlu untuk membabarkannya langsung tanpa ditanya ya. Kenapa tidak terpikirkan ya? Kita akan membaca teks sutra supaya lebih mantap ya. Ini dari Sutra Usia Tanpa Batas ya. Dijelaskan di sini pintu Dhamma Sukawati ini alam Sukawati, keagungan alam Sukawati dan keagungan Buddha Amitabha ya. Ananda berkata nih, hasil karya-karya dan akibat karya-karya itu, oh yang Bagawa adalah tak terpahamkan, yakni aku tidak memahaminya. Kemudian Sang Buddha berkata, ketahuilah hasil karya-karya dan akibat karya-karya itu tak terpahamkan. Tetapi bagi para Buddha yang mulia, kedudukan para Buddha itu bukan tak terpahamkan. Sementara bagi dirimu, makhluk-makhluk suci, arahat, dan makhluk-makhluk bajik yang lain yang memiliki kekuatan gaib yang timbunan jasa mereka telah masak adalah nampak tak terpahamkan. Nah, ini berarti karya-karya di dalam Sutra Usia Tanpa Batas ini yaitu mengenai alam Sukawati ya. Jadi tidak terpahamkan oleh kita makhluk awam ya. Bahkan oleh makhluk-makhluk suci yang sudah tinggi pun masih tidak terpahamkan. Yang bisa memahami ini adalah para Buddha itu sendiri ya. Jadi ini poin pertama ya, kenapa Buddha perlu membabarkan ajaran Amitabha Sutra ini tanpa ditanya ya, karena memang tidak terpikirkan pintu Dharma ini. Makanya Ananda bertanya, aku tidak memiliki keraguan tentang hal itu, tak ada perbedaan pendapat atau kebimbangan. Sebaliknya aku hanya mempertanyakan hal tersebut kepada yang Tathagata untuk menghancurkan keraguan-raguan, perbedaan pendapat, dan kebimbangan makhluk-makhluk pada masa yang akan datang. Nah, jadi di sini Ananda bertanya ya, bertanya tapi tidak paham ya, bertanya tapi tidak paham ya. Jadi caranya ya, Ananda harus patut mempercayai ucapan Sang Buddha ya. Jadi ada kadang dharma-dharma yang tidak terpahamkan itu, kita sebagai umat awam belum mempunyai kapasitas untuk membuktikan itu ya. Jadi ya jalan pertama yang dilakukan adalah kita meyakini dulu ya, meyakini, nanti seiring waktu kita akan lebih
lebih bisa memahami sedikit demi sedikit ya. Yang kan dikatakan ajaran yang sulit dipercaya ya, karena tidak terpikirkan oleh makhluk awam seperti kita ini ya. Tapi kalau misalnya kita bisa menerima ini, maka dikatakan oleh Sang Buddha itu luar biasa ya, bukan sembarang ya. Oke. Makanya dikatakan tak terpahamkan karya-karya itu, yaitu karya dari alam Sukawati dan akibat dari karya-karya tersebut ya. Poin kedua adalah kenapa sutra ini diajarkan tanpa ditanya ya. Poin kedua ini adalah karena manfaatnya yang tidak terbayangkan ya oleh makhluk-makhluk awam ya, sehingga Buddha pun membabarkan sutra ini secara langsung tanpa ditanya karena manfaatnya tidak terbayangkan ya. Contohnya nama Buddha Amitabha ya dikenal dengan Udiang Upian Pu Kersi Kung Te ya, Minghao ya. Udiang Upian Pu Kersi Kung Te Minghao ya. Jadi itu artinya ya, tiada batas ya, kualitas kebajikan yang tiada terkira, tiada batas ya, yang dari nama Buddha Amitabha. Nah, di sini aja kita udah tahu ya manfaatnya udah tiada batas ya, tiada terkira ya. Itu udah manfaatnya udah sangat luar biasa hanya dengan kita melafal nama Buddha Amitabha ya. Ukesi Udiang Upian Kung Te Minghao ya. Jadi tidak terkira, tidak terbatas ya kualitas kebajikannya itu ya. Tidak terpikirkan juga itu Pukesi ya, tidak terpikirkan ya. Ya. Udiang itu Udiang Upian ya, tidak terkira, tidak ada batasan. Jadi pahalanya besar sekali ya. Oke, kita lihat manfaat apa yang tidak terbayangkan ini ya. Sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali, bisa dilihat di keistimewaan yang sudah saya bikin videonya ya. Di sini saya akan memberikan teks sutra ya, supaya lebih mantap lagi ya manfaat-manfaat tak terbayangkan seperti apa. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya, cuma ini saya cuma ambil sedikit, kalau dijelaskan panjang tidak akan selesai. Di Sutra Usia Tanpa Batas ya. Oh Ananda, para bodhisattva yang telah terlahir, sedang terlahir, atau akan terlahir di sana semuanya hanya terikat pada satu kali kelahiran saja, dan dari sana akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Nah teman-teman ya, hanya satu kelahiran saja ya sudah bisa mencapai Anuttara Samyak Sambodhi ya. Tujuan utama Buddha itu ya mencapai Anuttara Samyak Sambodhi ya. Begitu sampai di alam Sukawati, kita menjadi bodhisattva tanpa kemunduran. Coba kalau kita bayangkan ya, kita mau menjadi bodhisattva tanpa kemunduran, kalau tanpa ke Sukawati ya butuh berapa lama ya kira-kira ya, butuh berapa kalpa ya, butuh berapa proses kelahiran, hidup mati ya. Itu lama sekali baru bisa mencapai bodhisattva tanpa kemunduran. Tapi ini cuma satu kali saja lah, satu kali lahir ya, kemudian dibimbing oleh Buddha Amitabha mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Jadi ini sangat cepat sekali ya. Ini salah satu manfaat yang tak terbayangkan ya. Kemudian kita baca lagi. Oh Ananda, para bodhisattva yang telah dilahirkan di negeri Buddha Amitabha Sukawati, semuanya dikaruniai dengan 32 tanda manusia agung ya, memiliki 32 tanda manusia agung seperti Sang Buddha ya. Memiliki anggota-anggota tubuh yang sempurna ya, anggota tubuhnya sempurna, ahli dalam meditasi dan kebijaksanaan ya. Nah, sudah ahli meditasi dan kebijaksanaan, cakap dalam segala macam keahlian, memiliki organ-organ indera yang tajam, memiliki organ-organ indera yang terkendali baik, memiliki organ-organ indera yang berkemampuan berkat pengetahuan, tidak rendah, memiliki 5 macam kekuatan pancabala, kesabaran di bawah celaan, dan sifat-sifat baik yang tak terukur dan tak terbatas.
Nah, kemampuan-kemampuan seperti itu ada di alam Sukawati ya. Ya, sangat cepat ya, dalam satu kelahiran sudah memiliki kemampuan-kemampuan seperti ini, maka dikatakan tidak terbayangkan ya. Dan juga Ananda, segenap bodhisattva yang telah dilahirkan di negeri Buddha Sukawati itu akan memperoleh penglihatan atas diri yang Buddha Amitabha serta tidak dapat terjatuh ke keadaan-keadaan yang menyedihkan sampai mereka mencapai pencerahan sempurna ya. Jadi organ-organ indera mereka sempurna ya, terus mereka tidak akan jatuh ke alam-alam yang menyedihkan, keadaan menyedihkan yang menderita ya. Yang ada mereka maju terus sampai mencapai pencerahan sempurna ya. Untuk selanjutnya mereka semua tak akan pernah lupa akan kelahiran-kelahiran lampau mereka. Nah, jadi kita yang di alam Sukawati bisa mengingat kelahiran lampau kita. Jadi kita bisa tahu leluhur-leluhur kita siapa, orang tua kita siapa, keluarga kita siapa, kehidupan ini, kehidupan yang lampau yang dulu, 10 kehidupan yang lampau, 100 kehidupan yang lampau, kita tahu semua keluarga kita, semua kita tahu lahir di mana semua. Jadi kita bisa bantu mereka, nyelamatin mereka ya, dengan capability yang kita dapatkan di alam Sukawati. Oke. Nah, inilah ya, kalau dibaca sangat panjang sekali ya. Mereka semua yang terlahir dalam negeri Buddha Sukawati tidak terikat pada kesenangan maupun penderitaan. Tanpa nafsu mereka pergi ke sana, dan mereka tidak pergi ke sana dengan nafsu. Mereka tidak melekat pada seorang makhluk apapun juga. Mereka yang telah dilahirkan alam Sukawati tidak memiliki gagasan tentang orang-orang lain, tentang diri sendiri, tentang ketidaksamaan. Di sana tidak ada persaingan, tidak ada pertengkaran, tidak ada pertentangan. Mereka memiliki batin yang seimbang, kebajikan pikiran, kehalusan pikiran, pikiran kasih sayang, pikiran bermanfaat, pikiran tenang, pikiran teguh, pikiran yang tidak menyeleweng, pikiran tidak kacau, tidak gelisah, pikiran yang terpusatkan pada praktek, disiplin, dan kebijaksanaan yang adi duniawi. Kebijaksanaan makhluk alam Sukawati menyerupai lautan, memiliki pengetahuan yang menyerupai Gunung Meru, kaya akan banyak sifat bajik, bergembira dengan musik bodhiyanga, tekun dalam musik yang Buddha mamsa caksu, dan mengambil mata dewa ya. Setelah mendekati mata kebijaksanaan, mencapai mata dharma, menghasilkan mata Buddha, memperlihatkan, menerangi, dan mengungkapkan sepenuhnya, mereka akan mencapai kebijaksanaan sempurna ya. Jadi banyak sekali ya, bisa dibaca keunggulannya, keistimewaannya di Sutra Usia Tanpa Batas ya. Saya tidak membahas ini semua karena sangat panjang ya. Jadi poin ketiga yaitu di alam saha ini ya, di alam dunia alam saha ini tidak ada orang yang tahu ya, pernah tahu tentang alam Sukawati ya, sehingga tidak ada yang mampu atau sanggup untuk bertanya tentang alam Sukawati kepada Sang Buddha pada saat itu, sehingga Sang Buddha perlu membabarkan sutra ini tanpa ditanya ya. Jadi ya karena tidak tahu ya, jadi kemudian di Amitabha Sutra Sang Buddha berkata, karena aku telah melihat manfaatnya ini ya, makanya dibabarkanlah ajaran ini gitu. Nah, jadi sebenarnya ini kalau dilihat ya, ini sebenarnya sudah ada dalam hati Sang Buddha pingin membabarkan ya, tapi kondisinya itu mungkin tersimpan lama ya, mungkin belum ada yang tanya juga, jadi sehingga ketemu kondisi yang tepat langsung Sang Buddha babarkan, nggak ditanya juga nggak masalah, yang penting dibabarkan dulu karena ini Sang Buddha telah melihat manfaatnya yang luar biasa ya, yang sangat bisa membantu para makhluk terbebas dari penderitaannya ya, mencapai Anuttara Samya Sambodhi dalam satu kelahiran saja ya.
Nah, dan di Amitabha Sutra ini ditunjuk, ya bukan ditunjuk ya maksudnya, diajak bicara itu yaitu Sariputra ya. Sariputra terkenal karena kebijaksanaannya ya, murid Sambuddha yang terkemuka karena kebijaksanaannya ya. Namun walaupun Sariputra terkenal karena kebijaksanaannya, tapi pada saat dibabarkan ajaran Amitabha Sutra, Sariputra hanya bisa mendengar saja ya, belum bisa untuk bertanya ya atau gimana ya gitu ya, karena memang ini ajaran ini sangat dalam ya, sangat dalam dan tidak terpikirkan ya. Jadi hanya level Buddha saja yang bisa memahami ini ya dan menjelaskan ini semua ya. Oke teman-teman, beginilah video yang saya buat kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha.